Dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3, inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Indah Pratiwi dalam program berita seputar Parepare Peduli, yang dimana akan hadirkan berbagai kajian informasi yang terjadi di kota Parepare. Dan baiklah pemirsa, kita ikuti berita selengkapnya. Penyerahan bantuan bagi korban kebakaran. Pemerintah kota menyerahkan draft KUA PPAS ke DPRD. Tahun 2016, beras bagi warga kurang mampu atau raskin akan diberikan secara gratis. Mengawali dari berita pertama pemirsa, musibah kebakaran yang terjadi di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki beberapa waktu yang lalu akhirnya mendapatkan bantuan, yang dimana bantuan ini diharapkan dapat membantu beban ekonomi korban kebakaran. Dan baiklah pemirsa, kita ikuti, ini dia liputan selengkapnya. Wali Kota Parepare, HM Topan Pawe menyerahkan bantuan kepada korban bencana kebakaran di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Jumat 13 November lalu. Penyerahan bantuan bagi korban kebakaran ini diserahkan langsung oleh Wali Kota. Kegiatan ini dilaksanakan di Baruga Lompoe yang dihadiri oleh camat, lurah, dan unsur muspida, serta para ketua RT dan ketua RW dan tokoh masyarakat. Sebanyak 7 buah rumah yang ludes terbakar beberapa waktu lalu yang terjadi di Kelurahan Lompoe, Capak Galung, dan Kampung Pisang diberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp7.500.000 untuk masing-masing kepala keluarga. Dalam sambutannya, Topan Pawe mengatakan pemberian bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap korban bencana kebakaran. Wali Kota mengharapkan bantuan ini dapat meringankan beban para korban bencana kebakaran dalam memenuhi kebutuhannya. Tidak ada yang menginginkan yang namanya beban atau musibah. Ya. Dan tidak ada pula yang mampu menahan beban. Tapi para ulama mengatakan musibah itu pada hakikatnya sebenarnya bisa dikurangi atau bahkan bisa dihalau dengan perbuatan-perbuatan bersedekah. Berarti ikut keboleh musibah dan kita sesali pikirkan Pada kesempatan ini, Topan Pawe juga memberikan bantuan kepada korban kebakaran yang terjadi di Kampung Pisang dan Capak Galung. Hadir dalam kegiatan ini, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Rusman Rahman, Asisten Bidang Administrasi dan Umum Andi Rusia, Kadis Sosial, Camat Bacukiki, Kapolsek Bacukiki, Kabak Humas, dan sejumlah pejabat struktural lainnya lingkup pemerintah Kota Parepare. Jogging kok juga? Iya. Aduh, capek kah? Dudukin dulu. Di, ada penjual gorengan. Buka makan gorengan? Enggak sih. Aduh, sakit perutku. Nggak bisa. Makan gorengan. Begitu memang orang kalau sudah jogging toh baru makan gorengan pasti perutnya. Hemi, lagi batuk dulu. Kesehatan adalah bagian dari masa depan Anda. Sayangilah mulai dari sekarang.
dipersembahkan oleh Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Pemerintah kota menyerahkan draft KUA PPAS kepada DPRD untuk dicermati menjadi rancangan APBD tahun 2016. Dan berikut liputan selengkapnya. Pemerintah Kota Parepare menyerahkan draft kebijakan umum APBD prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun 2016. Penyerahan ini dilakukan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Parepare Jumat 13 November lalu. Wali Kota Parepare dalam kesempatan ini menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan kebijakan umum, prioritas dan plafon anggaran sementara kepada para anggota dewan. Kenyataan pos belanja ini didominasi dari kegiatan infrastruktur jalan, sarana dan prasarana kesehatan, sarana perdagangan, pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan farmasi, pelayanan kesehatan rujukan, dan infrastruktur pembangunan daerah yang sumber dananya dari pemerintah dan berbagai kegiatannya dianggap prioritas dan tersebar pada SKPD. Dengan demikian, secara akumulasi, total anggaran belanja daerah dalam rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2016 ini mencapai 1 triliun rupiah lebih atau meningkat lebih atau sebesar 5,85% bila dibandingkan dengan anggaran perubahan tahun anggaran 2015 yang hanya sebesar 949,40 miliar rupiah lebih. Bapak pimpinan dan segenap anggota dewan yang saya Dalam sambutannya, Topan Pawe menyampaikan bahwa tujuan dari kebijakan umum plafon anggaran sementara ini adalah untuk memberikan arah dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang merupakan penjabaran pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD. Untuk menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat. Selanjutnya adalah tujuan penyusunan kebijakan umum APBD tahun anggaran 2016 ini adalah 1. Memberikan arah dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD dengan sumber pendanaan dari pendapatan dan penerimaan daerah. 2. Sebagai acuan dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS tahun 2016. 3. Sebagai dasar bagi tim anggaran pemerintah daerah untuk menilai rencana kerja dan anggaran satuan penyebaran daerah Kota Parepare tahun anggaran 2016. Hadir dalam kegiatan ini para asisten, pimpinan SKPD, camat, lurah, serta pejabat struktural lingkup pemerintah Kota Parepare. Kebersihan lingkungan, cegah terjadinya banjir. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang terawat. Bagaimana jika kita tidak merawat lingkungan kita? Aku mau buang sampah dulu ah. Di sini aja deh. Waduh, mendung. Pulang aja deh. Nah, hujan. Waduh, kebanjiran. Jagalah kebersihan untuk hidup lebih baik. pesan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa masih bergabung bersama kami. Dan berita terakhir untuk hari ini pemirsa, pembagian raskin bagi keluarga yang kurang mampu akan diberikan secara gratis mulai bulan Januari tahun 2016 mendatang. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda.
Sebanyak 4.965 keluarga miskin di Parepare dipastikan akan menerima raskin secara gratis mulai bulan Januari tahun 2016 mendatang. Wali Kota Parepare, HM Topan Pawe telah memprogramkan raskin gratis ini dalam RAPBD Kota Parepare tahun 2016. Kebijakan ini dilakukan Topan Pawe berdasarkan hasil evaluasi dan sidak wali kota ke beberapa kantor kelurahan yang menemukan tumpukan beras raskin belum tersalurkan karena penerima beras raskin tidak memiliki uang untuk menebus beras tersebut. Dan insya Allah saya minta juga kepada lurah untuk dukung wali kota karena kebijakan saya per Januari 2016 4.965 kepala keluarga di Parepare ini yang penerima raskin semua saya gratiskan. Ambil beras raskin, dia akan makan aja 24.000. Saya tidak mau lihat lagi siapa gak macam nih kalau berulai udah gurih mati dan pokoknya masak orang. Nah, jadi pada tersalut Pak, banyak lagi daripada di warga pokok saya terduga. 2 tahun saya berpikir Bapak Ibu sekalian, kalau ke kantor urai, dia dari kita orang tunggu masak saya terkadang marah, tapi dia guna aku macam apa jawaban urai? Mana Pak Wali kita mau salurkan, tapi warga belum ada banyak. Enggak tahu harga nasi bagi dua loh. Tak 10 dan 24 gimana Pak pikirkan? Insya Allah, Alhamdulillah saya temukan jawabannya per 1 Januari 2016 ini semua warga saya penerima raskin harus digratiskan terima cuma raskin. Topan Pawe menegaskan kepada seluruh jajarannya, terutama aparat kelurahan, agar penyaluran beras raskin dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Pemerintah Kota Parepare juga merencanakan memasang label atau tanda khusus di rumah penerima raskin untuk mengetahui dan memperjelas sasaran penerima beras raskin. Tuntas sudah perjumpaan kita dalam program berita seputar Parepare Peduli untuk edisi hari ini. Dan jangan lupa pemirsa, saksikan terus berita seputar Parepare Peduli Senin hingga Jumat atau di website kami di www.pareparekota.go.id. Saya Indah Pratiwi mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.